Dari awal, sudah pernah saya katakan bahwa Anies Baswedan yang pria keturunan Yaman ini lebih mengutamakan sisi gebiar di awal dengan berbagai jepretan lampu kamera. Ia lebih suka jadi sorotan gelap gemerlap lampu panggung sambil bermain kata dan sastra, bak seorang pujangga. Sampai saat ini permasalahan terkait dengan polusi udara tidak juga terlihat kecenderungannya atau tidak juga terlihat hilalnya. Pergub yang dijanjikan atau peraturan daerah yang dijanjikan tidak juga sah setahun setelah kami menang di pengadilan. Lalu kemudian terkait dengan pencabutan Pergub 27/2016 sejak 7 bulan yang lalu bahkan kita sudah pernah bertemu terkait dengan hal tersebut. Tapi sekali lagi pencabutan Pergub tidak juga terlihat sampai hari terakhir masa jabatan Bapak. 11 masalah, Pak Anies merespon hanya satu soal Pergub. Lalu bagaimana dengan 10 permasalahan lain? Ya, yang pertama Pak Anies mungkin perlu disampaikan bahwa satu dari sekian banyak permasalahan itu baru diurus di ujung kepemimpinannya Bapak, gitu ya. Padahal anti penggusuran merupakan janji politik Pak Anies. Kami ingat dengan jelas, begitu. Di antara sekian banyak permasalahan yang ada, yang kemudian terkait dengan penggusuran baru diurus sekarang. Permasalahan lainnya gimana? Itu juga tidak terbahas sama sekali. Kami yakin, insya Allah Kemdagri pun akan mendengar percakapan ini. Ini semua media menyaksikan itu. Pasti mereka mendengar. Dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta. Di sana adalah proses fasilitasi yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Berhasil ya Pak ya, berhasil ya. Misinya berhasil, luar biasa. Wali Kota DKI Jakarta atas perintah Gubernur melakukan eksekusi. Bahagia ya Bu ya, bahagia ya, udah berhasil masuk rumah kami ya Bu ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Daripada bekerja untuk membenahi carut-marutnya Jakarta, Anies diteriaki tidak becus mengurus Jakarta oleh peserta aksi di Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali jadi sorotan berlaga. Ingin menemui para pendemo, ia pun malah diteriaki tidak becus mengatasi sejumlah permasalahan di DKI Jakarta. Yaitu selama menjabat sebagai seorang gubernur, hal ini disampaikan oleh salah satu perwakilan massa dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja, yaitu Aldi. Pernyataan itu diutarakan Aldi saat Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria menyambangi aksi demonstrasi yang terjadi di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Beserta aksi demonstrasi yang menyatakan kekecewaannya lantaran Anies dinilai tidak mampu menyelesaikan 9 masalah krusial yang ada di kota Jakarta. Soal banjir, Bapak selalu menyalahkan saja, tapi Bapak nggak pernah berpikir kenapa bisa banjir. Air harusnya diserap ke dalam tanah, tapi runoff Jakarta hanya 10%, drainase 10 mm per hari. Hujan, ya memang hujan. Jadi Bapak nggak bisa nyalahin hujan, teriak Aldi, tepat di hadapan Anies pada Jumat 14 Oktober 2022. Tak ingin kehilangan momentum di hari terakhir Anies bekerja sebagai seorang gubernur DKI Jakarta, Aldi bersama pihak Kopaja mencecar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, yaitu selama memimpin Jakarta dianggap tidak becus dalam mengelola Jakarta. Aldi kembali melanjutkan aspirasinya dengan menyudutkan Anies Baswedan bahwa dia pemimpin terburuk dalam menangani banjir di ibu kota dari gubernur-gubernur sebelumnya. Lebih lanjut, Aldi mengatakan selama Anies menjabat sebagai gubernur, banjir di Jakarta telah merenggut puluhan nyawa. Memang, Jakarta sampai 55 orang meninggal di periode Bapak memimpin. Bapak lebih suka menyebut banjir zaman saya lebih muda, cuma 6 jam, lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tapi Bapak nggak pernah menangkap bahwa ada 55 orang meninggal Pak, karena banjir masih
tegas Aldi. Dari 11 masalah Pak Anies, merespon hanya satu soal per guru. Lalu bagaimana dengan 10 permasalahan lain? Yang pertama, Pak Anies, mungkin perlu disampaikan bahwa satu dari sekian banyak permasalahan itu baru selesai, baru diurus di ujung kepemimpinannya Bapak. Namun, Anies menunjukkan sikap tenangnya menghadapi sejumlah kritikan pedas yang dilontarkan oleh para pendemo. Seperti biasanya, sikap ngeles dan mengolah kata menjadi sastra terus keluar dari mulutnya. Dia tampak sesekali tersenyum kepada salah satu peserta aksi dan melihat orang-orang yang mengelilingi di sekitarnya. Kami yakin, insya Allah, Kemendagri pun akan mendengar percakapan ini dan itu sudah diputuskan. Yang memutuskan adalah Pemprov DKI Jakarta di sana. Adalah proses fasilitas yang substansinya sebenarnya memastikan sinkron dengan semua ketentuan yang ada. Diberitakan sebelumnya, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja telah geruduk Balai Kota DKI Jakarta, yaitu dengan tuntutan aksi drop out, Anies janji palsu, Anies bikin nangis. Aksi unjuk rasa ini dilakukan karena Anies dinilai tidak mampu mewujudkan janji kampanyenya. Kopaja kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menyatakan drop out terhadap Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria yang dinilai tidak mampu mewujudkan janji kampanyenya itu, yaitu menjadikan Jakarta kota humanis, kata Jenny Sirait, perwakilan dari LBH Jakarta pada hari Jumat 14 Oktober 2022. Lebih lanjut, Kopaja temukan ada 9 permasalahan yang melanda di masa kepemimpinan Anies dan adapun 9 masalah tersebut antara lain buruknya kualitas udara di Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional atau BUMA. Kemudian sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Kemudian penanganan banjir. Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Lalu hunian yang layak masih menjadi masalah krusial. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta. Seperti yang baru-baru ini terjadi pada warga Jakarta yang bernama Wanda Hamidah. Daripada bekerja untuk membenahi carut-marutnya Jakarta, Anies diteriaki tidak becus mengurus Jakarta oleh peserta aksi di Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali jadi sorotan berlaga. Ingin menemui para pendemo, ia pun malah diteriaki tidak becus mengatasi sejumlah permasalahan di DKI Jakarta, yaitu selama menjabat sebagai seorang gubernur. Hal ini disampaikan oleh salah satu perwakilan massa dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja, yaitu Aldi. Pernyataan itu diutarakan Aldi saat Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria menyambangi aksi demonstrasi yang terjadi di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Beserta aksi demonstrasi yang menyatakan kekecewaannya lantaran Anies dinilai tidak mampu menyelesaikan 9 masalah krusial yang ada di kota Jakarta. Soal banjir, Bapak selalu menyalahkan saja, tapi Bapak nggak pernah berpikir kenapa bisa banjir. Air harusnya diserap ke dalam tanah, tapi runoff Jakarta hanya 10%, drainase 10 mm per hari. Hujan, ya memang hujan. Jadi Bapak nggak bisa nyalahin hujan, teriak Aldi, tepat di hadapan Anies pada Jumat 14 Oktober 2022. Tak ingin kehilangan momentum di hari terakhir Anies bekerja sebagai seorang gubernur DKI Jakarta, Aldi bersama pihak Kopaja mencecar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, yaitu selama memimpin Jakarta dianggap tidak becus dalam mengelola Jakarta. Indonesia tanah air